Sehat? Sehat. Sehat. Ya, baguslah kalau kalian semua sehat. Mungkin kalian bingung kenapa Ibu panggil kalian ke sini ya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu? Ya, silahkan. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nara. Mungkin di sini kalian bingung kenapa Ibu panggil kalian ke sini. Hari ini kita akan melakukan proses konseling. Ya, ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan proses konseling? Belum pernah melakukannya juga? Belum. Ya, Ibu terangkan sedikit. Proses konseling yang kita lakukan yaitu namanya konseling kelompok, di mana proses konseling merupakan pemberian bantuan terhadap konselor yaitu Ibu sendiri dan kepada konseli, kepada anak-anak sekalian untuk mengentaskan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Karena kita konselingnya kelompok, jadi anggotanya itu konseling kelompok itu berkisar antara 5 sampai 9 orang. Dalam konseling kelompok ini diharapkan terjadinya dinamika kelompok. Ibu harapkan kalian aktif dalam menyampaikan segala permasalahan kalian dan kalian juga bisa memberikan solusi kepada teman-teman kalian untuk mengatasi permasalahannya. Ya, adapun asas-asas yang harus kita taati dalam pelaksanaan konseling ini, yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana kalian itu sukarela datang ke sini untuk melakukan proses konseling. Ya, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yaitu kalian harus terbuka dalam melakukan proses konseling, terbuka dalam hal menyampaikan permasalahan kalian, terbuka juga dalam hal apa kira-kira penyebab dari permasalahan itu, dan bagaimana juga kalian membantu teman kalian untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga yang paling sangat penting itu yaitu asas kerahasiaan, di mana dalam konseling ini apapun yang Ibu sampaikan, yang teman-teman kalian sampaikan itu harus dirahasiakan. Ya, kalian tidak boleh menyebarluaskan permasalahan teman kalian ataupun kiat-kiat untuk artinya kiat-kiat untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Ya, tanpa seizin teman kalian, kalian tidak boleh dan tidak bisa menyebarluaskan itu semua. Apapun yang terjadi hari ini dalam proses konseling ini hanya Ibu dan kalian sendiri yang tahu, seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut, bisa dipahami terhadap proses konseling ini? Bisa? Nah, adapun tujuan yang akan kita dapat dalam proses konseling ini, yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi kalian. Kenapa Ibu mengambil komunikasi antar pribadi? Karena dalam LKPD, nah ingat nggak kemarin di awal semester kan Ibu ngasih LKPD tuh ke kalian. Nah, di sana terlihat bahwa komunikasi pribadi antar kalian itu cukup rendah. Dan yang kedua itu laporan dari beberapa guru mapel. Ya, kalian ada yang suka memotong pembicaraan guru dan juga kadang berpapasan dengan guru itu tidak menyapa. Ya, juga pernah didengar oleh salah satu guru, mungkin kalian saat ngobrol dengan teman mungkin berkata kasar atau gimana. Ya, itu yang Ibu dapatkan informasi dari beberapa guru mapel. Maka dari itu dalam kegiatan hari ini yang akan kita dapat yaitu bagaimana cara kalian untuk meningkatkan komunikasi pribadi antar kalian, antar diri kalian sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari tujuan khususnya, yang pertama kalian mengetahui perilaku-perilaku yang kurang beretika dalam komunikasi antar pribadi itu seperti apa.
Lalu dalam kegiatan konseling ini juga kalian dapat mengetahui perilaku-perilaku yang beretika dalam komunikasi antar pribadi di sekolah itu bagaimana. Ya, secara tepatnya itu seperti apa. Yang terakhir, kalian nanti Ibu terapkan teknik bermain peran namanya. Kalian dapat memilih perilaku-perilaku yang patut diterapkan di sekolah. Itu perilaku komunikasi antar pribadi yang patut diterapkan di sekolah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kan kalian sudah saling kenal kan? Sudah. Nah, Ibu akan lakukan games ya. Ice breaking itu permainan udara darat laut. Nah, ini dari kecil nih pasti kalian udah pernah ya. Udah pernah belum main udara darat laut? Sudah. Siapa yang mau bantu Ibu? Saya. Ya, silahkan Joshua. Udara darat laut, 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 darat. Satu burung tiga. Darat. Belum konsentrasi berarti. Lanjut. Udara darat laut, 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 darat. Ikan nih. Sama, belum konsentrasi. Lagi satu. Lagi satu ya. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Oke. Udara darat laut, 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 darat. Satu udah. Ya, benar. Sudah. Baik. Terima kasih, Joshua. Nah, baik, kalian Ibu anggap sudah konsentrasi dan kita sudah mulai bisa untuk melakukan layanan konseling ini. Sudah bisa? Tahap inti? Siap melakukan proses konseling? Siap. Siap menjaga kerahasiaan teman-teman kalian? Siap. Oke, kalau sudah, coba kalian bawa HP kan? Ibu kirimkan LKPD ke kalian, ya. Coba dicek HP-nya. Nah, silahkan dicek, dikerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit aja. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, kalau sudah, kalian kan ingat ya tentang apa yang sudah kalian jawab pada LKPD, ingat? Nah, LKPD itu pertanyaannya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Bukan materi ya, artinya permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Seperti itu. Yaitu tentang komunikasi antar pribadi. Nah, pertanyaan yang pertama. Ibu minta dari Rifan, ya, silahkan disampaikan pertanyaan pertama, yaitu tentang bagaimana perilaku-perilaku yang kurang beretika yang kalian lakukan di sekolah, ya, sampai, nah, beberapa guru mapel menyampaikan seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, dan dari hasil LKPD kalian, dari hasil AKPD kalian itu komunikasi pribadinya tergolong rendah. Silahkan disampaikan dari Rifan. Baik, untuk secara pribadi mungkin saya ada masalah waktu menyela lawan berbicara gitu saat berbicara sama teman sendiri itu biasanya. Jadi temannya Rifan itu belum selesai ngomong, Rifan langsung ngomong gitu. Nah, itu memberikan pendapat. Ya, bagus, terima kasih Rifan. Itu permasalahannya Rifan. Ada yang ingin kalian tanyakan kepada Rifan untuk menggali informasi ke Rifan? Silahkan. Kalau Rifan sendiri itu pernah menyela dengan guru gitu? Kadang-kadang. Jadi guru itu belum selesai memberikan penjelasan, jadi Rifan tuh langsung memberikan pendapat, padahal guru itu belum selesai memberikan penjelasannya. Nah, seperti itu permasalahannya Rifan. Rifan menyampaikan bahwa Rifan merasa dirinya sering
memotong pembicaraan lawan bicaranya, entah itu teman maupun guru. Nah, posisinya guru itu saat mengajar di kelas atau saat ngobrol biasa? Saat mengajar di kelas. Wow, saat mengajar di kelas. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal itu, pernah nggak Rifan berniat untuk meminimalisir permasalahan itu? Mungkin sebelumnya pernah seperti kayak, karena Rifan tuh untuk mendengar penjelasan tuh orangnya nggak sabaran gitu, pengen cepet-cepet gitu memberikan pendapat, padahal itu teman atau guru itu sendiri belum selesai gitu penjelasannya. Nanti bisanya jadi kesalahpahaman padahal belum selesai penjelasannya gitu. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain nih ada yang mau membantu Rifan. Saya, Bu. Ya, silakan Joshua. Jadi gini, karena saya juga sering menyela dalam pembelajaran juga. Saya juga sama kayak Rifan, sering nyela. Jadi saya punya pendapat sendiri bagaimana cara mengatasi cara menyela tersebut. Caranya itu seperti ini. Kasih dulu, berikan dulu lawan bicaramu untuk berbicara sampai selesai. Habis itu kamu baru berbicara. Kalau tidak, mungkin kamu bisa dengan bahasa yang sedikit sopan, mungkin seperti ini. Maaf, sebelumnya izinkan saya memotong sebentar. Kan seakan-akan lawan bicaramu itu tidak serasa keberatan. Tapi jika kamu langsung ke intinya, maka lawan bicaramu itu pasti akan kurang nyaman. Jadi misalnya, maaf, izin saya sebentar memotong ya. Jadi gini pendapat saya. Kalau tidak, kamu berikan dulu lawanmu bicara sampai selesai, baru kamu yang berbicara. Itu yang saya sarankan. Nah, seperti itu Rifan. Nah, kalau teman-teman yang lain ada lagi yang ingin memberikan solusi? Ada? Enggak? Tidak. Nah, seperti itu Rifan. Artinya mungkin terkadang memotong pembicaraan itu kan kelihatan kurang sopan ya dengan lawan bicara kita. Tetapi di sisi lain untuk memotong pembicaraan itu ada aturannya seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Joshua, bisa kita memotong pembicaraan orang lain yaitu dengan cara lebih sopan. Misalnya seperti tadi yang dikatakan Joshua itu ada etikanya. Pertama, meminta izin terlebih dahulu kepada lawan bicara apabila Rifan ingin memotong pembicaraan lawan bicara Rifan, entah itu dengan teman apalagi dengan guru, seperti itu ya. Coba Rifan diterapkan solusi yang disampaikan oleh Joshua tadi. Bisa? Bisa ya. Kalau sudah, selanjutnya sekarang dari Novendi. Ya, saya gini, pengalaman saya tuh saat orang bicara saya tidak memperhatikan dia, karena menurut saya yang dia sampaikan tuh tidak penting gitu. Ya, untuk mendengarnya tuh bosan ini. Oh, seperti itu. Berarti dapat dikatakan kamu milih lawan bicara dengan siapa? Kalau di kelas yang paling sering kamu ajak enjoy ngomong siapa? Palingan Rifan, Nara. Gimana kalau teman yang lain? Ada yang ingin tanyakan? Saya izin bertanya. Iya. Jadi menurut Novendi ini teman yang seperti apa yang mungkin cocok untuk jadi lawan bicaranya Novendi? Teman yang orangnya tuh santai gitu dan tidak ribet lah orangnya. Itu yang saya suka ngobrol sama dia. Itu aja. Nah, seperti itu permasalahan dari Novendi. Berarti namanya orang yang berkomunikasi kan itu, kita kan tidak selalu komunikasinya kita dengan orang-orang itu saja ya. Berarti sekarang gimana caranya biar Novendi itu bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa merasa bahwa dirinya itu kurang pas atau tidak nyambung dengan orang tersebut, kan seperti itu. Nah, kalau Novendi sendiri
pernah nggak Nopendi itu berpikir, loh kenapa saya seperti ini, kenapa saya kok seperti memilih-milih untuk orang yang saya ajak ngobrol? Pernah berpikir seperti itu? Itu belum sih. Belum sampai seperti itu. Padahal seharusnya Nopendi sudah menjurus ke arah situ ya, karena semakin kalian dewasa kan komunikasi antar pribadi, artinya komunikasi dengan orang lain itu kan semakin luas ya. Nah sekarang dari kalian ada yang bisa ngasih masukan nggak untuk Nopendi biar dia bisa terbuka dengan siapapun untuk berkomunikasi, artinya tidak hanya dengan orang-orang itu saja. Misalnya saat berkomunikasi itu kan pasti ada pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima. Nah, gimana caranya Nopendi agar bisa melalui hal itu dengan siapapun dan kapanpun? Nah, apa yang harus Nopendi lakukan? Siapa yang bisa ngasih solusi? Saya, Bu. Ya, silakan Citra. Dari pengalaman pribadi saya, ketika saya berbicara kepada orang lain tidak dihargai, bagaimana perasaan saya sendiri, kita harus mengetahui perasaan orang lain tersebut. Dengan artian kita harus menghargai pendapat orang lain jika kita ingin dihargai juga. Nah, seperti itu Nopendi. Artinya gini, kita komunikasi kan tidak harus ya sama orang-orang itu saja, pasti luas dengan berbagai macam karakter orang. Nah, Nopendi di sini harus bisa memposisikan diri. Itu. Bagaimana kalau saya ada di posisi dia, saat kita berbicara itu tidak dihiraukan dan merasa bahwa kurang nyambung. Nah, itu harus bisa memposisikan diri. Begitu juga dengan kalian. Posisikan diri kalian ada atau seperti dia, seperti mereka. Misalnya, sekarang Nopendi cerita sama Joshua, ya, yang biasanya Nopendi itu merasa kurang nyambung dengan orang lain nih, tiba-tiba Joshua merasakan hal yang seperti itu, nggak nyambung sama Nopendi. Gimana perasaannya kira-kira Nopendi? Aneh, kecewa nggak? Ya. Kalau nggak dihiraukan ngomong. Nah, kalau nggak dihiraukan ngomong kecewa kan? Nah, posisikan diri seperti itu. Kamu harus lebih, artinya dia harus lebih apa? Harus lebih bisa menghargai orang lain dan harus lebih terbuka terhadap orang lain. Ya, harus belajar, karakter orang itu kan berbeda-beda. Oke. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya Nara. Pengalaman pribadi saya itu saya sering salah kata saat berbicara dengan beberapa orang, contohnya seperti guru atau mungkin orang tua salah satu teman saya gitu. Tapi kepada teman saya itu saya lebih santai gitu, tidak sering salah kata gitu. Artinya kalau kamu ketemu guru itu sering salah ucap, maunya ngomong A tetapi berkata B gitu. Karena sedikit gugup. Oh, gugup. Nah, itu permasalahan dari Nara. Dari kalian ada yang ingin tanyakan ke Nara tentang permasalahannya itu? Ya? Saya aja. Ya, silakan Joshua. Kadang-kadang tuh Nara ngomong sama gugup tuh karena kenapa ya Nara? Mungkin karena baru sekolah kan, belum tahu gimana latar dari guru ini. Saya juga dibilang introvert, jarang keluar rumah juga. Oh, berarti masih kurang percaya diri ya? Iya. Oke. Nah, itu. Nara merasa dirinya kurang percaya diri saat komunikasi dengan guru. Di SMP seperti itu juga? Bisa jadi karena efek pandemi. Oh, karena efek pandemi, jadi kalian kan komunikasinya cuma sama orang tua aja, ya. Dengan orang baru itu sangat jarang dan hampir tidak terjadi, ya. Pada misalnya di satu hari itu komunikasinya kalian kan paling sama orang rumah aja, sama orang tua. Kalau sama orang luar, apalagi orang baru itu kan sangat tidak mungkin terjadi karena selama pandemi kemarin. Untuk mengatasi hal itu,
pernah nggak Nara melakukan sesuatu? Gimana caranya ya biar saya bisa lebih pede lagi ngomong sama guru gitu misalnya? Pernah nggak berpikiran seperti itu Nara? Pernah. Kayak contohnya itu apa namanya, relax sendiri, Lebih biar nggak merileks. terlalu gugup. Habis itu anggap itu di sekitar itu hanya ada teman saja. Lebih merilekskan diri. Iya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, dari anak-anak sekalian, ada yang ingin disampaikan nggak? Kira-kira bagaimana ya caranya Nara untuk mengatasi permasalahannya agar dia lebih pede lagi ngomong sama guru saat di kelas maupun di luar kelas? Literasi pernah? Belum. Nah, belum. Terutama ini. Bagaimana caranya? Kira-kira apa yang harus dilakukan Nara? Siapa yang bisa bantu? Saya ingin menambahkan, jadi untuk caranya itu yaitu yang pastinya lebih mempersiapkan diri. Mungkin apa topik yang ingin disampaikan itu kita harus pikirkan matang-matang. Jadi itu akan bisa menghilangkan rasa gugup karena kita merasa jadi saya mau ngomong ini nih, jadi saya nggak usah gugup. Ya seperti itu. Coba berarti dengan cara memikirkan terlebih dahulu apa topik yang akan kita bicarakan dengan guru tersebut, seperti itu. Nah, tadi si Joshua angkat tangan. Iya, silakan. Jadi gini, kalau menurut saya kamu kan gugup katanya. Nah, kalau waktu bicara sama guru gugup nggak? Tergantung dari guru. Gitu. Kalau aku sendiri ya juga gugup kalau bicara dengan guru. Tapi cara mengatasinya tuh saya berpikir kayak gini, anggap aja tuh guru teman, gitu aja. Jadi kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, anggap aja itu seperti kamu menyampaikan pada teman. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh menganggap guru sebagai teman sebaya kita. Maksudnya kayak kita bahasa biasa-biasanya itu tidak, tapi yang sedikit lebih formal sedikit. Jangan terlalu ya dikatakanlah terlalu lebih mendekatkan kepada teman. Tapi tidak, anggap guru teman, tapi bukan teman sebaya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang saran yang saya bisa berikan. Baik. Terima kasih. Itu tadi saran dari Joshua dan Diva. Pertama Diva menyampaikan tadi memikirkan terlebih dahulu topik yang akan kita bicarakan. Setelah kita mengetahui topiknya, yang kamu sampaikan tadi juga sudah benar. Yang Nara sampaikan bahwa kita harus lebih rileks lagi. Bagaimana cara kita berhadapan dengan guru. Nah, yang dikatakan dengan Joshua juga sangat benar sekali. Anggap kita sedang berbicara dengan teman, tetapi dengan konteks yang lebih formal seperti itu. Yang biasa kalian ngomong sama teman kan kebanyakan ngomong bahasa daerah ya. Kalau kita tinggal di Bali kan bahasa Bali. Oh nah gitu misalnya. Nah sekarang kalian bisa bilang oh iya pak, terima kasih. Nah itu diingatkan. Seperti yang sering disampaikan literasi itu kan ada 3 kata penting kan. Maaf, tolong, dan terima kasih. Itu bisa kira-kira dilakukan. Bisa. Nah, dicoba, dipraktekkan saat bertemu dengan guru. Pikirkan topiknya, rilekskan diri, dan berkata yang formal terhadap guru. Artinya jangan formal terlalu formal sekali. Tata bahasanya itu yang lebih enak lah, beretika lah didengar. Jangan sampai mengucapkan kata kasar dengan guru. Bahkan dengan teman pun itu sangat dilarang ya, kalau menggunakan kata kasar. Nah, itu tadi dari Nara. Teman yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi kira-kira solusi yang bisa dilakukan oleh Nara, kira-kira apa? Sudah? Pas? Nah, itu aja. Selanjutnya sekarang Joshua. Nah, kalau dari saya sendiri saya punya 3, yaitu pertama saya suka menyelam, yang kedua saya bisa dibilang sering salah kata. Mau jawab A
tapi malah saya bilang B. Yang ketiga, saya suka bicara kasar. Oke. Kalau yang pertama itu, yang pasti menyela itu saya sudah bisa mengatasinya. Yang kedua, sering salah-salah kata saya sudah bisa mengatasinya. Tapi yang ketiga saya masih belum. Yang ketiga, sering berkata kasar. Berapa kali sering berkata kasar? Artinya itu terjadi dengan siapa saja? Ya, Dominannya. Dominannya itu paling besar dari teman-teman sebaya. Dengan teman sebaya, dengan teman di kelasnya. Jadi dari kalian ada yang ingin tanyakan sama Joshua? Ya, silakan Nara. Kalau misalnya terhadap guru bagaimana? Ya, kalau terhadap guru itu kadang-kadang bisa keceplosan ilmunya juga. Berkata apa kira-kira? Mungkin dalam bahasa daerah, mungkin ya hewan biasanya. Sudah kasar sekali ya. Sampai didengar nggak sama gurunya? Hampir biasanya. Oh, hampir didengar. Syukur tidak didengar. Ya. Nah, ini sudah sangat riskan sekali. Apa kira-kira yang harus Joshua lakukan untuk mengatasi permasalahannya? Siapa yang bisa bantu? Bagaimana caranya Joshua untuk meminimalisir berkata kasar terhadap teman maupun guru atau orang yang lebih tua dari usia kalian? Siapa yang bisa bantu? Izin jawab. Iya. Ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan. Menurut pengalaman saya, sebelumnya saya pernah terjadi terhadap Joshua. Yang pertama, saya pernah sering bercanda terhadap teman. Lalu saya tidak sengaja atau keceplosan juga mengucapkan kata-kata kasar tertentu. Lalu ternyata teman saya itu agak baperan, jadi dia membentak saya balik. Nah, jadi solusinya itu kita pikirkan kata-kata yang sebelum kita ucapkan. Walaupun kita terbawa suasana seperti misalnya curhat atau gimana, tetap pikirkan kata-kata yang kita keluarkan. Jangan main asal keluar kata. Berarti kayak berpikir sebelum bicara ya? Ya. Ya, mungkin silakan. Ya, itu benar sekali. Terima kasih Nara. Apa yang disampaikan Nara itu benar sekali. Sama halnya yang dikatakan Diva tadi. Berpikir dulu sebelum berbicara. Topiknya apa? Ya, dipikirkan dulu apa yang harus kita jawab, apa kata-kata apa yang harus kita keluarkan gitu. Nah, namanya juga dalam komunikasi itu kan pasti ada sebuah pesan ya yang diterima. Bagaimana cara kamu juga menerima pesan tersebut? Mungkin kamu berpikiran pesan itu negatif sampai-sampai kamu keceplosan ngomong-ngomong kasar dengan bahasa daerahnya kita. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Joshua. Pernah nggak kamu memikirkan hal itu sebelumnya? Kadang-kadang pernah. Kadang-kadang dua. Tapi agak susah ya memang kita pelajari, apalagi mungkin kalau di rumah Joshua berkata seperti itu nggak kadang sama artinya teman-teman di lingkungan rumah? Mungkin karena lingkungan saya seperti itu. Itu faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap etika berkomunikasi kalian gitu. Kalau kalian terbiasa ngomong-ngomong kasar di rumah, nah anggap bahasa daerahnya kita gimana kadang icai, nah karena kebiasaan ngomong gitu sampai-sampai itu terbawa ke sekolah ya, padahal kan tidak setiap orang, artinya tidak setiap lawan bicara kita bisa kita ajak berbicara seperti itu. Seperti yang dikatakan si Nara tadi, kalau orangnya baperan, nah kan kita lagi yang jadinya kena masalah kan gitu. Apapun yang kita ucapkan kita pikirkan dulu, karena apa yang kita ucapkan itu pasti ada konsekuensinya seperti itu ya. Joshua coba dipraktekkan apa yang dikatakan oleh Nara tadi. Bisa? Bisa. Selanjutnya dari Rani. Nah, silahkan Rani.
ceritakan permasalahannya itu apa. Baik, mungkin saya pribadi masalah yang belum bisa saya atasi sampai sekarang itu misalnya menegur teman dengan cara yang kurang sopan atau nada bicara saya terlalu tinggi mungkin. Itu kalau kalau misalnya nyapa teman, menegur teman dengan nada yang agak sedikit tinggi. Kalau ngobrol gimana biasanya? Sama? Ngobrol kadang-kadang. Kalau bahasa Balinya kadang kenyat. Nah, ya. Kira-kira gimana? Biasanya di cewek-cewek kadang nih sama, kadang nada bicaranya agak tinggi. Ada yang seperti itu juga? Oh, Diva. Sering bernada tinggi, ya. Kalau Rani dan Diva, jadinya pernah nggak kalian berusaha untuk mengatasi hal itu? Pernah. Oh, pernah. Kalau dari Rani sendiri, apa yang pernah kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya dominan diam, biar nggak salah lagi. Dominan diam. Ya. Kalau dari Diva sendiri? Dari saya sendiri, karena biasanya saya itu mengeluarkan nada keras itu ada tujuannya. Nah, misalnya seperti saat belajar, nah terus diganggu oleh teman cowok misalnya, terus saya itu langsung menegur dengan nada yang tinggi. Tidak bermaksud lain, maksud saya cuma agar dia mengerti saya sedang apa, bagaimana saya bisa diajak bercanda, itu dia tuh harus bisa mengerti. Nah, mungkin dengan mengeluarkan nada keras, dia itu sebenarnya saya tuh tidak mengeluarkan nada, cuma menekankan saja. Ya. Tapi mungkin orang berbeda-beda, jadi dia itu beranggapan yang mungkin Dita kok gini gitu. Jadi itu cuma penekanan aja. Ya. Itu tergantung tanggapan sih. Tanggapan, ya benar sekali. Kita namanya berkomunikasi dengan berbagai karakter orang, ya. Setiap orang itu punya budayanya masing-masing. Nah, mungkin kalau ibu pribadi juga seperti itu. Orang beranggapan bahwa anggap kayak bahasa Balinya tadi, kenyat orangnya gitu. Karena kebiasaan, kalau ibu sendiri itu kebiasaan di rumah. Nah, karena orang tuanya ibu kebiasaan ngomong dengan nada tinggi, tetapi kalau kita ngobrol dengan orang lain, nah terkadang orang itu mungkin tidak terbiasa seperti itu, budayanya dia di rumah tidak seperti itu, otomatis kita akan dianggap kurang baik menurut mereka. Mereka menganggap kita membentak mereka atau bagaimana. Nah, maka dari itu, jadi apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hal itu? Yang pertama, kita harus mempelajari tentang karakter dan budaya lawan bicara kita. Nah, paling lingkup terkecil saja. Kalau di rumah kita terbiasa seperti itu, Diva terbiasa seperti itu di rumah biasanya. Dengan nada tinggi. Kalau si Rani dengan nada tinggi di rumah. Nah, karena kita terbiasa seperti itu ngomongnya dengan nada tinggi. Nah, coba sekarang artinya disesuaikan dengan teman-teman kita. Paling lingkup kecil di mana? Di kelas saja, teman-teman di kelas itu seperti apa? Kira-kira karakter temannya seperti apa? Pernah nggak kamu sampai, artinya Diva dan Rani itu sampai dicuekin, itu ibaratnya sama teman karena ngomong dengan nada tinggi? Pernah. Nah, kalau pernah seperti itu, coba kalian harus bisa menjelaskan ke teman. Pernah nggak menjelaskan ke teman? Menjelaskan ke temannya bahwa memang nada saya seperti ini dan seperti tadi 3 kata, yaitu yang paling penting maaf, tolong hargai saya dengan cara saya seperti ini, dan maaf apabila saya sudah menyinggung perasaan kamu. Nah, coba itu diterapkan, nggak hanya Diva dan Rani saja, mungkin dari kalian juga beberapa kali pernah seperti itu. Rifan pernah seperti itu? Ya, kadang-kadang. Nah iya, kadang-kadang pasti akan terjadi. Tergantung apanya kita nih, kadang kita ngomong tinggi, rendah, cara bicara kita tuh ngomong tergantung apa kadang. Suasana hati. Ya, benar sekali. Kalau moodnya lagi nggak bagus, nah, otomatis nada tinggi yang keluar. Selanjutnya dari Yurika. Coba ke Yurika. Dari saya sendiri, saya punya masalah komunikasi dengan teman
itu seperti saya tuh gampang kali juga seperti kita pede bosan juga, dan dengan guru itu saya jarang menyapa guru, padahal kita berpapasan hari lihat itu saya udah itu menyapa guru, jarang menyapa, memberi salam atau memberi senyuman itu saya jarang menyapa, senyum. Nah, sekolah kita menerapkan 5S. Tahu 5S itu apa? Tahu. Apa coba Joshua? 5S dimulai dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kita bisa gunakan untuk misalnya contoh menyapa guru, atau bukan aja tapi menyapa teman kita, dengan senyuman, sapa, mungkin samanya selamat pagi, sopan juga yang penting, atau sopan, santun juga. Iya, itu penerapan 5S, dan ini juga terjadi pada laporan dari beberapa guru. Nah, bahwa anak-anak kelas 10 kok kayak acuh tak acuh ya kalau berpapasan dengan guru. Nah, seperti itu tanggapan dari beberapa guru mapel. Mungkin karena kalian itu baru pertama di sini ya, kalian kan lagi belajar mempelajari budaya SMA Negeri 2 itu seperti apa. Kan gitu, karena kita punya budaya 5S, jadi kalian harus menerapkan itu. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang pertama, senyum aja. Dengan siapapun dan kapanpun kita harus tersenyum. Kendalanya sekarang apa kalau mau senyum? Ya benar sekali Nopendi. Karena kita pakai masker, otomatis kalau kita antara tersenyum dan tidak itu kan nggak terlalu kelihatan, kecuali memang bertatap-tatapan baru kelihatan dari mimik wajah kita kan itu. Nah, dari mata kita kelihatan kita senyum biarpun kita menggunakan masker. Nah, tetapi kalau hanya sekedar berpapasan kan tidak. Jadi hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan yaitu mengucapkan salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, itu coba kalian membiasakan itu. Kalau dari Yurika sendiri, berarti Yurika selama ini tidak pernah mengucapkan hal seperti itu ya? Jarang. Nah, apa penyebabnya kira-kira? karena tidak terlalu kenal dengan gurunya, terus mungkin kelihatan agak jutek gitu gurunya. Nah, kelihatan agak jutek gurunya ya. Jadi merasa gimana? Takut. Kalau kalian sendiri gitu nggak? Artinya kalau papasan sama guru nyapa nggak biasanya? Saya nyapa Bu. Kadang-kadang guru yang enggak. Oh, kadang-kadang guru yang nggak. Mungkin gurunya nggak, artinya gurunya juga punya kesibukan apa gimana ya, cepet-cepetan. Nah, sekarang dari kalian sendiri kan jangan melihat gurunya dari segi luar. Nah, apa yang harus kita lakukan biar kita bisa menyapa guru itu? Siapa yang mau ngasih solusi? Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa artinya enak lah, artinya nggak ada beban, nggak ada tekanan, nggak ada rasa malu juga saat kita berpapasan dengan guru, biar kita bisa menyapa guru dengan senyum, dengan sopan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa ngasih solusi? Izin menjawab Bu. Ya, silahkan Rani. Menurut saya lebih baik kita memberanikan diri untuk menyapa guru itu, meskipun kita nggak tahu namanya mungkin atau terlihat dari raut wajahnya enggak, tapi kita memberanikan diri untuk menyapanya. Iya, benar sekali. Kita harus pede, ya harus berani, harus percaya diri untuk hanya sekedar menyapa guru tersebut. Gitu. Ada lagi yang mau ngasih solusi? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kepada Yurika? Apa yang harus dilakukan Yurika agar dia bisa menyapa guru saat berpapasan? Ada yang bisa? Si solusi lagi? Pas? Sudah. Nah, itu Yurika harus lebih memberanikan diri lagi. Bagaimana cara menyapa guru tanpa melihat apanya? Raut wajah guru itu sendiri. Kadang-kadang Ya. kalau misalnya padahal mungkin suasana hatinya guru ini galak misalnya, kadang-kadang nih kalau misalnya apapun yang suasana hati yang masih galak, tapi kalau kita sopan, dia tuh nggak bakal marah katanya. Iya, benar sekali. Mungkin enggak kalian itu berpikir, oh
gurunya ini judes dari segi mukanya, apalagi si ngajar matematika. Ya. Pasti dah sudah kalian gak berani dah nyapa gurunya, udah pergi duluan gitu. Nah sebenarnya itu yang harus kita hindari ya. Karena apa? Budaya salam ini saja kan tidak hanya di sekolah saja yang harus kita terapkan. Besok misalnya saat di dunia kerja pun kalian harus berani menyapa orang baru. Misalnya apalagi yang ada yang mau kerja di hotel nggak, jadi resepsionis misalnya. Nah, itu kan harus berani menyapa duluan. Nah, itu Yurika harus pede ya. Ada lagi permasalahannya Yurika selain tidak berani menyapa dengan guru? Tidak. Pas. Nah, selanjutnya dari Diva permasalahannya tadi sama dengan Rani, sering berbicara dengan nada tinggi. Ya, solusinya sudah didapatkan. Permasalahannya Diva gimana? Sama kan dengan si Rani tadi, dengan nada bicara yang tinggi. Cara mengatasinya juga sudah. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan diterapkan. Selanjutnya Citra. Nah, permasalahan apa yang Citra hadapi? Etika komunikasi yang seperti apa di sekolah yang kurang? Kalau dari saya itu orangnya tidak terlalu suka dengan orang yang ketika saya beritahu sekali tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan. Kalau dia tidak mau mendengarkan, ya udah saya nggak mau lagi menjelaskan. Itu. Ada yang ingin tanyakan kepada Citra? Iya, coba Ivan. Oh ya Citra, itu seperti apa sih teman-teman yang seperti itu di kelas? Terima kasih. Dari pengalaman saya sebagai pengurus kelas, ketika saya menyampaikan suatu hal yang tidak dihargai oleh orang lain, saya akan menyerahkan kepada pengurus kelas yang lain, karena mungkin saya juga harus mengerti perasaan orang tersebut, apakah dia mau nggak dikasih tahu oleh saya, atau kan banyak orang tuh kan beda-beda sifatnya, dia pengen dikasih tahu sama ini, kasih tahu sama itu gitu. Jadinya kita tuh harus tahu juga perasaan orang lain. Kita juga harus tahu perasaan kita ya, tanpa ada masalah lah sama orang tersebut. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan lagi ke Citra? Iya, silakan. Bu. Iya, silakan. Mbak Pendi. Dari pertanyaan dari masalah Citra, kalau di rumah orang tua yang tidak mau menerima pendapatnya Citra. Ya, sudah pendapat Citra itu gimana? Baik, terima kasih. Kalau saya di rumah tergantung suasana hati di lingkungan saya. Ketika saya memberitahu adik saya, kalau dia tidak mau mendengarkan, saya akan kasih tahu kepada kakak saya. Gitu. Daripada saya terlarut dalam masalah tersebut, lebih baik saya melibatkan orang lain yang lebih dipercaya dan lebih dimengerti oleh adik saya. Gitu. Seperti itu. Sebenarnya ini dapat dikatakan bahwa si Citra kurang bisa empati ya dengan orang lain, kurang bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, kan seperti itu, dan juga kurang bisa memahami karakter lawan bicaranya. Nah, seperti itu. Kira-kira solusi apa nih yang bisa Citra lakukan agar Citra lebih bisa menghargai orang lain saat berkomunikasi, biar enggak dia baru ngasih tahu sekali tidak diterima dan Citra menyerah gitu ibaratnya. Apa yang bisa Citra lakukan? Siapa yang mau ngasih solusi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya jawabannya itu adalah empati. Kenapa? Karena Citra harus bisa merasakan apa yang orang lain dulu rasakan. Jadi gini, Bu, kan dia nih katanya sering gimana membentak apa menggunakan nada tinggi. Ya, menggunakan nada tinggi. Nah, jadi tuh orang yang dia harus tahu juga gimana perasaan orang yang ia bentak tersebut. Jadi agar dia tuh tahu juga, mungkin kalau dia harus berpikir juga kalau membentak tersebut tidak baik. Bukan sih tidak baik, benar sih
kalau dia tuh peduli, kurang empati. Nah, tapi menurut saya dia harus bisa juga merasakan apa yang orang lain rasakan, karena belum tentu orang yang ada bentak tuh mengerti apa yang dia rasakan. Mungkin sekian dulu dari jawaban saya. Seperti itu. Ada, bagus, terima kasih ya Joshua. Ada ingin menambahkan lagi? Ayo, siapa? Bagaimana caranya Citra agar dia bisa lebih gimana ya, dibilang respect iya, lebih empati ke orang lain iya, biar dia nggak nyerah jadinya. Baru karena dia Citra pengurus kelas kan gitu, misalnya Citra pengurus kelas ngasih tahu Rifan sekali nggak bisa dikasih tahu karena si Diva juga pengurus kelas, mengalihkan lagi ke Diva biar Diva yang ngasih tahu si Rifana, biar nggak terjadi seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Berarti juga dapat dikatakan pesan yang si Citra sampaikan itu kurang dapat dipahami, kurang dapat diterima jadinya kan dengan lawan bicaranya kan gitu. Apa yang harus dia lakukan? Ya, silakan. Menurut saya Citra itu sudah benar, tapi ada caranya yang salah, di mana dia itu memberi ke orang lain. Dia pengurus kelas, dia memberi ke pengurus kelas lainnya untuk memberitahu orang tersebut. Di mana Citra ini kan sebagai ketua kelas, tapi dia tetap ikut serta untuk memberitahu, meski dia memang sudah tidak didengarkan, tapi karena dia sebagai ketua kelas, sebagai contoh, dia harus tetap memberitahu. Mau dan tidak seseorang itu mendengarkan, itu terserahnya dia. Karena kita sudah yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai ketua kelas memberitahunya. Tapi setidaknya saat kita memberitahu orang tersebut, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang mudah dia mengerti, agar orang tersebut tidak tersinggung dengan apa yang kita katakan. Nah, ya terima kasih Yurika. Mungkin itu kenapa sampai teman itu terkadang nggak kurang bisa menerima apa yang dikatakan oleh Citra, kurang mampu cepat menerima apa yang dikatakan oleh Citra. Kemungkinan yang pertama tadi pesan yang disampaikan itu kurang sampai, tidak nyambung lah ibaratnya, tidak sampai ke penerimanya, kepada teman yang kamu ajak ngomong. Nah sekarang berarti Citra harus bagaimana? Citra mencoba untuk menggunakan bahasa yang sopan. Ya, menggunakan bahasa yang lebih sopan, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh teman, seperti itu. Nah itu tadi semuanya sudah menjawab ya jawaban atau pertanyaan dari LKPD yang pertama, dan yang kedua juga sudah langsung kalian jawab, yaitu bagaimana etika berperilaku yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, dari solusi-solusi teman kalian tadi, perilaku dan etika apa? Perilaku beretika seperti apa yang baik untuk diterapkan di sekolah saat melakukan komunikasi? Nah, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Joshua. Jadi gini, menurut saya sendiri ada beberapa cara, yaitu pertama respect, empati, yang ketiga adalah pesan dapat dipahami, dan yang terakhir adalah harus rendah hati. Jadi menurut saya ada 4 saja. Ya, bagus sekali. Terima kasih Joshua. Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pedoman untuk melakukan etika komunikasi yang baik di lingkungan sekolah. Yang pertama itu kalian harus respect terhadap setiap individu. Ya, seperti yang si permasalahan dari Nopendi tadi kan, dia hanya mau ngomong dengan orang yang dia rasa anggap nyambung lah ibaratnya, yang satu jalur lah dengan dia, padahal itu sudah sangat tidak sesuai ya. Jadi Nopendi harus lebih respect lagi terhadap orang lain, harus bisa menerima orang lain. Yang kedua itu empati, ya harus bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan itu. Yang ketiga itu kalian harus rendah hati. Nah, harus menerima orang lain juga. Bagaimana kalian bisa berkomunikasi, agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kalian. Yang keempat itu kalian harus humble. Nah,
tahu kan humble. Nah, itu yang terakhir, cara berbicara kalian itu harus sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku. Karena kan setiap orang kan punya budayanya masing-masing, seperti Rani dan Diva tadi, mungkin budaya di rumahnya terbiasa ngomong dengan nada tinggi, tetapi di sekolah atau dengan teman yang lain yang tidak terbiasa dengan budaya seperti itu. Nah, mulai Diva belajar bagaimana mengenal budaya lawan bicara. Begitu juga dengan Rani. Ya, itu adalah beberapa hal yang dapat kalian jadikan patokan untuk melakukan komunikasi di lingkungan sekolah. Gitu. Nah, selanjutnya kalian kan tadi sudah bisa juga menyelesaikan permasalahan kalian, sudah diberikan juga solusi dengan teman. Sekarang Ibu memiliki satu buah teknik bagaimana caranya agar kalian lebih mampu lagi meningkatkan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi kalian di lingkungan sekolah dengan cara yang lebih tepat lagi. Ya, Ibu memiliki sebuah teknik yang namanya teknik bermain peran. Nah, kalian langsung di sini mengimplementasikan bagaimana kata-kata yang harus kita ucapkan agar tidak terbiasa menggunakan kata-kata kasar misalnya, dan bagaimana cara kita menerima orang lain, orang baru, seperti itu. Nah, skenarionya Ibu akan kirim di chat ya, Ibu kirim di grup. Nah, silahkan coba dicek. Sudah? Coba dibuka lagi skenarionya. Dah? Nah, di sana kalian kan sudah dapat perannya masing-masing ya. Nah, Ibu berikan waktu kepada kalian untuk bermain peran sesuai dengan skenario yang sudah Ibu berikan. Silahkan bisa dimulai. Dari yang pertama, kegiatannya itu ada di ruang kelas. Nah, siapa yang jadi Bapak Guru? Saya. Ya, Joshua. Jadi Indah? Rani. Jessica, siapa yang jadi Jessica? Oh, Diva, silakan. Yang mau jadi Bella? Siapa? Yurika jadi Bella. Lalu ada peran Beju. Oh, Joseph. Siapa yang jadi Joseph? Ya, Nara jadi Joseph. Terus Putri, siapa yang jadi Putri? Ya, Citra jadi Putri. Nah, itu saja perannya. Lalu Nopendi silahkan mengamati peran teman-teman. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita mulai bermain peran? Tidak. Ya, kalau tidak silahkan dimulai. Dari pertama tadi yang jadi Bapak Guru siapa? Nah, silahkan. Ayo. Oke anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo silakan masuk. Tolong perkenalan diri ya. Baik, perkenalkan nama saya Indah, saya pindahan dari Denpasar. Oke, kamu silakan duduk di sebelahnya Jessica ya. Masih Pak. Bapak harap kalian bisa akrab dengan Indah ya. Kalau gitu kita akan istirahat, soalnya sudah waktunya istirahat ya. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Kita kantin yuk. Yuk, Bel, kamu mau ikut gak? Boleh, aku juga udah lapar. Indah mau ikut nggak? Ngapain sih kamu aja yang kalau ini aja? Ya, ayo. Nanti dulu, Indah kan belum punya teman. Udah deh Bel, jangan jadi pahlawan kesiangan. Siapa sih yang mau temenan sama dia? Dia udah dari desa, nanti bakal jadi nomor kita loh. Ya Bel, bener kata Jessica. Ya udah, kalian aja ke kantin, nanti saya susul. Hai Jessica.
Pak Bejo, Itu Pak Joseph. terus aku mau manggil kamu siapa? Bukan kamu Bejo. Hai Indah. Tadi kita sebelum sempat kenalan yuk. Perkenalkan, nama aku Bella. Indah Kalau boleh tahu, kamu pindah dari sekolah mana? dari SMA Cilayu. Ini kayaknya udah jam istirahat. Mau ke kantin enggak? Enggak deh, aku diam di kelas aja. Oh ya, duluan ya. Enggak. Pagi Pak. Oh iya Bella, Ya Pak. hasil ulangan kemarin sudah Bapak periksa, nanti bisa ambil di meja Bapak ya. Baik Pak, nanti saya ambil. Hai Budi. Hai Abel. Katanya kemarin kamu sakit ya? Iya, iya Abel. Syukur sekarang udah baikan. Kamu tetap jaga kondisi ya. Kasih Abel. Iya. Hai. Lama banget sih kamu. Ya maaf. Orang udik itu di mana? Orang udik maksud kamu Indah. Oh, namanya Indah. Pantesan kamu ngomong gitu. Ngapain sih kamu deket-deket sama orang itu? Menurut saya Indah itu perlu diajar bersosialisasi, apalagi dia murid pindahan. Pokoknya aku nggak setuju ya kalau misalnya Indah itu gabung di circle-nya kita. Apa yang membuat kamu tidak setuju? Pokoknya tidak setuju. Saya memang tidak suka berbicara dengan orang yang tidak akrab dengan saya. Aku juga nggak mau dia gabung di circle kita. Kamu setuju kan? Terserah. Oke, kalau begitu udah jam masuk, ayo kita lepas. Terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah melakukan bermain peran sudah sangat baik dan sepertinya kalian juga sudah menghayati perannya masing-masing dari permainan peran tadi. Ya, perilaku apa yang dapat kalian jadikan panutan untuk melakukan keterampilan komunikasi antar pribadi di sekolah dengan tepat, dan perilaku apa yang mungkin harus kalian perbaiki dari skenario atau dari bermain peran tadi. Nah, siapa yang mau jawab? Silahkan Ibu beri kesempatan kepada kalian. Saya Bu. Ya, silakan. Dari skenario yang tadi itu saya menarik kesimpulan bahwa ada perilaku yang membuat saya tuh kagum yang diperankan oleh Yurika yang bernama Bella tuh dia tetap menerima teman apa adanya gitu, dan ada adegan yang memperhatikan temannya yang lagi sakit gitu. Ya, itu aja. bagus. Ya, bagus. Terima kasih Novendi. Bella yang diperankan oleh Yurika di sana dia bahwa seorang yang menerima teman apa adanya, tidak memilih-milih teman, seperti itu ya. Terus dia juga memiliki rasa apa? Empati. Dengan contohnya tadi menanyakan keadaan temannya yang diperankan oleh Rifan tadi, apakah sudah sehat atau belum. Artinya kan dia empati terhadap orang lain. Terus ada lagi nggak perilaku yang dapat dicontoh atau mungkin perilaku yang harus kita perbaiki dalam melakukan komunikasi antar pribadi kita di sekolah? Iya, silakan Yosua. Ada sebuah perilaku yang menurut saya harus kita perbaiki, yaitu di mana saat Jessica ya namanya, waktu diperankan oleh Diva itu dia memilih-milih teman, yang bahasa gampangnya itu sirkop. Bagaimana ia memilih-milih teman, padahal sebenarnya lebih baik seperti siapa dari yang Bella yang diperankan oleh Yurika, yang tidak memilih-milih teman, yang seharusnya tuh dia tidak harus memilih-milih teman si Jessica itu, karena tidak sepatutnya memilih-milih teman, dan juga harus harus bagaimana mempelajari norma-norma yang ada. Oleh karena itu menurut saya Jessica harus diperbaiki bagaimana dia berperilaku. Iya, peran yang diperankan oleh Diva tadi berperan sebagai Jessica, di mana dalam skenario tadi, dalam kegiatan bermain peran tadi, Jessica adalah orang yang sangat memilih-milih teman baru, orang baru, dan dia rasa orang itu dari kalangan, artinya di bawah kalangannya dia. Nah, dia dengan seenaknya menyampaikan bahwa dia tidak ingin berteman, padahal belum tentu orang tersebut
memiliki perilaku yang kurang baik seperti itu. Seperti halnya permasalahan dari Nopendi tadi dan beberapa teman yang lain, bahwa kalian hanya mau berkomunikasi dengan orang-orang tertentu saja dengan yang kalian anggap itu bagaimana? Yang kalian anggap nyambung, sefrekuensi kan gitu. Padahal nah itu sudah sangat jelas, sudah sepatutnya kalian hindari hal seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silahkan. Dari hasil drama yang tadi yang yang bisa dimanfaatkan kayak sebagai pedoman itu, yaitu sifatnya Bella, yang dimana Bella saat guru lewat itu dia tuh menyapa. Ya, bagus. Selain itu dia selain menyapa guru, dia juga ramah sama temannya, meski temannya itu bukan dari daerah yang sama. Dia juga menyapa temannya yang baru saja sembuh, dia memiliki rasa empati ke teman tersebut. Terus sama ada sikap yang tidak saya sukai dari drama ini, yaitu sikap Jessica dan Putri, dimana Jessica ini dia tuh suka memilih-milih teman kan, dia harus nyari yang sesuai dengan dia. Sedangkan Putri dia itu ngikut Jessica, dia meniru Jessica, dimana dia juga tidak ingin berbaur dengan orang lain, padahal mereka itu sama gitu juga. Ya, bagus sekali Yurika, benar. Hampir sama ya dengan permasalahan yang Yurika hadapi seperti tadi. Waktu tahap yang pertama Yurika tidak berani menyapa guru, ya kan itu permasalahan Yurika. Tetapi di sini sudah sangat bagus sekali. Si Yurika berperan sebagai Bella, di mana dia sudah langsung mempraktekkan ya bagaimana cara menyapa guru ketika tidak berada di luar sekolah. Nah, itu salah satu hal yang harus kita lakukan pada saat bertemu dengan guru. Ya, bisa kalian melakukan hal ini, artinya dalam kehidupan sehari-hari saat di sekolah, bisa? Tetapi bukan berarti bisa seperti si Jessica yang diperankan oleh Diva, bukan berarti Diva nanti harus seperti itu ya. Tetapi sebagai patokan juga terhadap Diva maupun teman-teman yang lain, terhadap Novendi juga yang mengalami hal yang sama, agar tidak memilih-milih teman seperti itu. Yang baik-baik kita dekatkan. Ya benar. Apapun itu harus bisa kita menyaringnya, menfilternya, mana yang bisa kita tiru jadikan kita sebagai panutan, yang mana harus kita perbaiki, kan seperti itu. Nah, kita sudah melakukan kegiatan ini, sudah sampai ke tahap penutup. Kita akan tahap ke penutup. Bagaimana pesan dan kesan kalian setelah melakukan proses konseling ini sampai kita melakukan bermain peran tadi? Bagaimana pesan dan kesan kalian? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan Diva. Jadi dengan adanya konseling kelompok ini, yang dimana per individu ini memiliki kesalahan masing-masing dan bisa saling sharing, saling memberikan solusi. Ini sangat luar biasa sekali karena kita di sini bisa saling jujur tanpa ada tekanan. Dan untuk pesan saya, terus tingkatkan rasa peduli dan rasa menghargai terhadap teman. Itu yang menjadi kunci kita untuk memiliki ikatan yang baik dengan teman-teman tersebut. Ya, terima kasih. Bagus sekali, terima kasih Diva. Ada lagi nih yang mau memberi kesan dan pesannya setelah melakukan proses konseling ini. Bagaimana perasaan kalian? Ada lagi? Ya, Nara. Setelah dari menyimak skenario drama tadi, bahwa di setiap suatu masalah pasti ada solusinya. Walaupun solusi itu sedikit berat, tetapi permasalahan itu pasti bisa dipecahkan. Sekian. Ya, bagus. Terima kasih Nara. Nah, itu tadi pesan dan kesan yang teman kalian sudah sampaikan. Sama halnya dengan Ibu, ya. Setelah kalian melakukan proses konseling ini, tadi juga kalian sudah mendapatkan solusinya dan kalian sendiri juga sudah bisa mencari solusinya seperti apa. Ibu harapkan setelah melakukan konseling ini kalian mampu menerapkan bagaimana cara kalian untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi kalian di sekolah seperti itu. Nggih.
Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin kalian tanyakan? Enggak? Tidak pas. Ya, kalau sudah pas, Ibu akan melakukan evaluasi, ya, evaluasi hasil sejauh mana kalian dapat memahami kegiatan kita hari ini. Linknya sudah Ibu kirim tadi di WA, silahkan coba dicek. Silahkan dikerjakan, Ibu berikan waktu 2 menit aja cukup, soalnya cuma 10 aja. Ada sinyal? Dapat sinyal? Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, kegiatan hari ini dapat kita akhiri, ya. Sebelum kita akhiri, Ibu memberikan kalian tugas untuk membuat buku harian, ya. Bagaimana cara komunikasi di sekolah dengan baik, ya. Itu saja. Nanti formatnya Ibu kirim di grup, ya. Selanjutnya kita akhiri kegiatan pada hari ini. Tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ibu minta tolong dengan Rani, mohon dipimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak sekalian atas kehadirannya. Semoga setelah ini kalian mampu meningkatkan komunikasi antar pribadi kalian di sekolah. Ya, seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu berikan waktu kepada kalian untuk kembali ke kelas. Ya.